Kita berjumpa kembali pada saat siang hari ini. Saya percaya saudara-saudara semua pasti dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat membara dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah kenal dengan saya ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, baiklah kita akan awali dengan doa untuk kita mau masuk dalam firman Tuhan. Ya Allah kami, Bapa Sorgawi, biarlah pada siang hari ini Engkau memberkati kami semuanya. Terlebih Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada siang hari ini. Pesan-pesan-Mu untuk seluruh jemaat yang ada. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, dan Engkau juga berkarya di dalam setiap jemaat yang ada. Engkau Allah Roh Kudus membantu untuk mereka dapat mencerna firman-Mu dan menyimpan di dalam hati mereka masing-masing, juga melakukan firman-Mu dengan seksama, sehingga nama-Mu saja dan dimuliakan melalui jemaat yang ada. Bahkan jemaat-jemaat di tempat ini bergerak untuk mempersembahkan walaupun satu jiwa dalam 1 tahun. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa sembahyang kami. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin, amin, amin. Nah, saudaraku, pada siang hari ini kita akan membahas yang kedua kali tentang konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Sir Edward melalui firman Tuhan ini. Ya, sudah saya katakan bahwa Sir Edward mendapat firman ini dan masuk di dalam hatinya dengan Allah Roh Kudus yang membantu beliau sehingga beliau dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya. Yang berikutnya yaitu konsekuensinya, mari Ibu Lani tolong dibacakan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Terima kasih. Nah, saudara, sudah kita pelajari bersama-sama tentang pengampunan dosa. Dan yang membuat Bapak Edward ini bertobat yaitu dengan ayat-ayat yang berikutnya, ya, bukan ayat berikutnya, masih dalam ayat ini saya ambil yang dari B. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Itu yang menjadi ketakutan daripada Sir Edward tadi. Dia takut kalau dosanya yang dia lakukan itu tidak hanya kepada dia, ya, tidak hanya kepada dia saja, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Orang yang bersalah dari hukuman adalah Sir Edward sendiri. Ya. Sir Edward sendiri, dia tidak bebas dari hukuman. Nah, bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, sangat ironis. Kalau dosa daripada Sir Edward ini imbas kepada dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Tetapi kalau pada anaknya, dia tidak menerima imbas, dan imbas itu kepada anaknya, dia sangat sedih, dia sangat sangat sedih sekali, dan dia tidak dapat tidur. Kalau sampai kepada anaknya yang hanya semata wayang itu. Nah, kalau dia belum menikah dan kena imbas, saudara, bagaimana dia mempunyai keturunan? Kalau dia sudah menikah, imbas itu kena cucunya, bahkan kena buyutnya. Dia lebih sedih sekali karena mereka tidak tahu apa-apa yang dilakukan oleh kakeknya. Kan demikian. Jadi hal seperti itu membuat Sir Edward itu menjadi sedih, tidak dapat tidur, tidak dapat makan, ataupun tidak dapat minum. Dia hanya memikirkan bagaimana way out-nya. Setelah dia melepas pekerjaannya, dia melepas hubungannya dengan Al Capone, dia melepas hubungannya kepada klien-kliennya. Dia berhenti menjadi seorang lawyer. Dia merasa bahwa dirinya itu kotor, walaupun duitnya melimpah. Dia berkata kepada Tuhan, "Dunia ku tinggalkan Tuhan. Ku mau iring bersamamu. Aku akan mengiring engkau dengan sejuta harapan." Tentunya harapan yang baik, sehingga anak cucunya tidak kena imbasnya, bahkan sampai ke buyutnya. Saudara, saya akan bercerita tentang satu sejarah, ya. Sejarah kemerdekaan. Ini kan masih bulan Agustus, ya. Betul ya, Suster Eni? Iya. Jadi kita masih ada di dalam kemerdekaan Indonesia, merdeka, ya saudara. Di tahun 1945, Amerika mengirimkan kapal perang dengan 7 pesawat tempur, ya. 7 pesawat tempur yang dipimpin oleh para angkatan udara yang hebat sudah dalam pertempuran, ya. Itu 7 pesawat. Setelah saat itu sampai di perairan Cina, bahkan sampai mereka akan menggempur Jepang, dan pada saat itu Jepang yang menjajah Indonesia, dan dia menjajahnya itu tidak seperti Belanda menjajah. Jepang sangat jahat, dan dia akan menjadi saudara tua untuk siapapun di dunia. Dia akan mengalahkan seluruh dunia. Bahkan dia tidak gentar melakukan apapun. Pada saat itu tanggal 15 Agustus 1945, saudara, di perairan Cina itu, saudara, sudah dekat dengan Jepang. Ada 7 pesawat tempur yang akan menggempur Jepang, saudara. Digempur Jepang. Nah, 7 pesawat itu sudah berangkat semua. Tapi sayang, ada 1 pesawat yang lupa diberi bensin, saudara. Diisi bensin. Dia tidak diisi bensin. Dia hanya ada bensin secukupnya saja. Saudara, apakah itu dia akan kembali? Sang pilot itu akan kembali mengisi bensin. Nah, dari bawah, pulang dulu. Suruh pulang dulu. Tak isi bensin yang supaya engkau dapat mengalahkan Jepang, saudara, ya. Dia berkata, oh tidak, sudah, tidak perlu, buang-buang waktu. Dia lalu bertempur membabi buta, saudara. Sudah dengan bensin
bensol itu dengan isi yang seadanya, dia membabi buta. Terus dia dengan berani, dengan gagahnya, dia berkata bahwa aku bersama Yesus. Saudara, dan di dalam hatinya, dia menyimpan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur, bahwa dia tidak sendiri. Aku percaya kepada Yesus. Pasti Yesus akan beserta aku dan aku dapat mengalahkan dia dan aku menang menjadi lebih daripada pemenang. Dengan tegas dan dengan berani dia relakan nyawanya apabila dia harus kehabisan bensin dan jatuh ke dalam samudera. Tidak apa-apa, katanya dia. Ya. Mungkin dia orang Amerika, dia berkata, oh never mind gitu ya wis. Saudara, dia dapat mengalahkan 4 pesawat tempur Jepang jatuh ke samudera. 4 sudah dia kalahkan. Wah, terus dia membabi buta, Saudara, sampai pada saat itu wingnya sayapnya sudah hilang, jadi tinggal satu sayap. Dia terus dapat ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Dia mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Bom sudah, Hiroshima dan Nagasaki sudah tidak menjadi kota metropolitan lagi. Dia menjadi puing-puing daripada bom yang dijatuhkan oleh tentara Amerika melalui pesawat tempur itu. Walaupun dengan satu sayap, dia dapat mendarat dengan selamat. Saudara, dengan selamat. Luar biasa. Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi saat itu, saudara, Indonesia yang baru ada di dalam penjajahan Jepang. Pada tanggal itu juga, tanggal 15 itu, ya, Bapak Maladi yang Menpora zamannya siapa aku lali. Ya. Itu pemuda Maladi dapat mengambil RRI ya dari Pandanaran, dan RRI itu Radio Republik Indonesia dapat dibawa ke Tawangmangu. Diselamatkan. Jepang mencari RRI itu tidak ada. Dia mau memberikan berita apapun tidak bisa. Dan akhirnya Indonesia mendapat kemenangan yang luar biasa. Tuhan memimpin Bapak pemuda Maladi itu untuk mengambil Radio Republik Indonesia dan dibawa ke Tawangmangu, saudara. Diselamatkan. Semuanya itu seizin Tuhan. Sehingga Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan. Indonesia tidak berjuang mati-matian melawan Jepang seperti biasanya ya. Jepang itu saya masih ingat itu, saudara. Tentara Jepang itu naik sepeda kayu. Ya, dia dengan bayonetnya dan dia membordir sakarpe dewi, saudara, semau sendiri. Kalau dia sudah kepepet, sepeda kayunya itu ditinggal. Terus dia lari menyelamatkan dirinya. Ya. Pada saat itu Jepang orang berperang. Jadi Indonesia menang dan Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Dan Indonesia menjadi merdeka pada saat itu tanpa ada pertumpahan darah karena Hiroshima dan Nagasaki
dibom, saudara ya. Jadi saat itu luar biasa, saudara. Nah, siapakah saudara yang melakukan penerbangan itu, pertempuran itu, sehingga tidak ada bensin yang diisikan sampai dia dapat landing di kapal perang itu lagi dengan selamat. Itulah satu penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Tuhan senantiasa menyertai, dan pemuda itu bernama Sir Bucharest. Kalau saudara satu kali saudara ya mungkin saudara Ferdi, saudara Panenga itu melawat ke Amerika dan landing di Chicago, ya, bandara itu bernama Sir Bucharest karena mengenang nama daripada perwira itu yang dapat ngebom Jepang, dan Jepang tidak lagi akan berani tampil dengan seenak hati mereka, saudara, di situ. Dan namanya diabadikan menjadi bandara di Chicago. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mempelajari siapakah sebenarnya Sir Bucharest itu. Sir Bucharest adalah anak daripada Sir Edward, sang pengacara yang sudah bertobat. Dan nyanyian yang dinyanyikan, dunia ku tinggalkan, ku mau iring bersamamu Tuhan, memanggul salibmu dengan sejuta harapan. Ku mau iring bersamamu Tuhan. Karena saya seorang penyanyi, jadi suara saya bagus ya. Bagus banget itu, saudara. Sir Bucharest selalu menyanyikan lagu itu dengan penuh harapan. Jadi Sir Bucharest itu adalah anak daripada Sir Edward dengan tadi bukan nyanyian Sir Bucharest, tapi Sir Edward yang selalu menaikkan itu. Dia akan memanggul salib Tuhan dengan sejuta harapan. Kalau saudara dan saya selalu siap memanggul salib Tuhan dengan sejuta harapan, harapan itu pasti dapat kita raih. Amin. Saudara, ternyata Sir Bucharest adalah anak Sir Edward. Nah, bagaimana keadaan Sir Edward saat itu? Dia sudah bebas daripada itu. Dan dia sangat berbahagia mendengar bahwa putra sematawayangnya berhasil mengalahkan Jepang. Dan dengan demikian Indonesia pun merdeka pada saat itu. Mendapatkan kemerdekaan. Jepang terusir dengan sendirinya. Itu adalah karya Tuhan. Sehingga Jepang sudah kembali ke negerinya. Pulang kembali ke negerinya, Indonesia menjadi merdeka dengan satu hal, yaitu pemuda Maladi dapat membawa RRI itu ke Tawangmangu. Kalau RRI masih ada di Jalan Pandanaran ya, itu pasti sudah tidak karuan itu, saudara. Semua sudah dihancurkan oleh Jepang. Saudara, demikian bagaimana Sir Edward. Walaupun dia harus dibunuh ya oleh kaki tangan daripada Al Capone. Berkas-berkas daripada kejahatan Al Capone semuanya
diserahkan kepada negara ya oleh Sir Edward. Dan Al Capone meringkuk dalam penjara. Tetapi anak buahnya menembak Sir Eddie pada saat dia akan pergi ke kantor untuk membersihkan ngeringkesi kantor itu loh saudara. Dia sudah memproklamirkan bahwa dia sudah tidak menjadi seorang lawyer. Ya. Tapi dia sudah ditembak dulu dengan beberapa tembakan yang merusak mobilnya, juga merusak tubuhnya. Dan Sir Eddie wafat. Ya. Dia menerima imbas daripada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Yang diinginkan oleh Sir Eddie supaya anak, cucu, buyutnya semuanya tidak kena imbasnya, tidak kena konsekuensinya daripada perbuatannya. Dia mau memanggul salib Tuhan dengan harapan yang indah dari Tuhan. Dia sendiri yang menerima imbasnya daripada dosa yang dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah saya dan saudara? Mari, saudara, sebelum kita mendapatkan imbas daripada Tuhan, jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara, bukan kita sudah percaya dan kita yakin bahwa kita masuk surga dan kita datang ke gereja. Tetapi kalau kita tidak menghidupi apa firman Tuhan, kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, kita pun akan kena imbasnya. Saudara, saat-saat ini saya mendengar berita daripada salah satu anggota gereja. Dia sangat setia datang ke gereja. Bahkan anaknya pun setia dan rajin. Dia rajin dan dia juga baiklah dalam segala hal, dalam memberi berkat, dalam berbagi, dan lain sebagainya. Tapi satu kali dia tergelincir oleh satu dosa yang luar biasa, membuat banyak orang yang menjadi mangsanya, bukan mangsanya, yang mendapatkan kerugian besar karena satu hal yang dilakukan, dosa. Tidak membunuh, tidak apa-apa, tapi dosa yang namanya tamak uang. Biarlah saudara, pada saat ini kita juga akan belajar daripada firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada siang hari ini untuk pelajaran bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita berbuat dosa dan kita harus mengerti bahwa dosa yang kita lakukan diampuni, tapi tetap ada konsekuensinya. Nah, saudara, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Mari saya akan berdoa untuk saudara-saudara semuanya. Ya Allah, kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh menikmati indahnya firman Tuhan.
walaupun itu menyedihkan bagi Bapak Edward yang dia menerima imbas daripada dosanya. Biarlah itu merupakan satu ajaran bagi kami semuanya untuk kami menyudahi dosa-dosa yang kita lakukan. Engkau memberi kekuatan kepada kami supaya kami tetap bertahan, berdiri di atas firman-Mu, tidak goyah untuk melakukan dosa apapun yang membuat kami terjerembab di dalam dosa. Walaupun Engkau Tuhan senantiasa mengampuni kami dan Engkau Allah yang panjang sabar dan memberikan kasih setiamu kepada kami, namun Engkau juga menuntut konsekuensi kami, imbas daripada dosa yang kami lakukan. Seperti halnya Bapak Edward. Dia rela untuk dirinya saja, untuk anaknya tidak, anak cucunya tidak menerima imbasnya. Bahkan dari pertobatan Bapak Edi membuat anaknya menjadi hebat luar biasa sebagai pahlawan tempur Angkatan Udara yang namanya terus terukir di dalam hati bangsa Amerika dan abadi di Bandara Chicago sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami semuanya Tuhan. Kami pun mengampuni untuk orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau iring Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan dunia, mengiring Engkau, memanggul salib-Mu dengan sejuta harapan, dan kami boleh menjadi anak yang Engkau kasih, anak yang Engkau berkati selanjutnya. Engkau memberkati kami semuanya, Engkau berkati rumah tangga kami, rumah tangga mereka, rumah tangga juga usaha dan karya jemaat yang ada di sini. Juga kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada dan juga lebih gembala sidang, biarlah Engkau senantiasa kekuatan dan kesabaran di dalam melayani anggota jemaat dengan kemajemukan mereka semuanya. Berilah panjang sabar dan senantiasa membawa jemaat itu untuk menjadi, oh haleluya, pribadi yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa sembahyang kami, melimpah ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, mari kita bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, sampai berjumpa lagi.